Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, digoda kok lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Begitu caranya setan. Foto Ustadz, foto Ustadz. Setan itu ya. Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Oke, ya, simpan dulu HP-nya. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau Bapak sibuk gini? Ya, simpan dulu. Ustadz, kita mau rekam. Kalau Bapak rekam gambarnya tidak jelas, suaranya juga bising. Tapi saya mau dengar nanti Ustadz. Tuh ada kamera saya bawa. Saya bawa khas untuk tuan-tuan semua. Nah, itu. Tapi kau bawa pulang ke Makassar? Don't worry. Nonton YouTube. Tablik Akbar Freeport Indonesia. Belum ada Ustadz yang bikin YouTube Freeport Indonesia. Nah ini malam ini kita bikin. Maka tolong simpan dulu HP-nya. Jagai perasaan saya bos. Oh, udah gampang saya bisa datang di sini Pak. Kemarin saya masih di Malaysia. Tiba hanya beberapa 3 jam barangkali di rumah. Jam 3 subuh ke sini lagi. Sampai di sini belum lama istirahat, dijemput lagi. Sudah siap orang Ustaz. Tunggu dulu bos, sekali sudah isya. Iya kan? Besok subuh berangkat turun lagi ke gunung. Dibawa, enggak tahu apa namanya. Ya, sudah itu terbang lagi ke Jakarta. Jadi begitu saya menghormati acara ini, meskipun saya lelah, saya datang. Jadi tolong balaslah penghargaan itu dengan simpan HP-nya. Bisa? Bisa? Oke. Maka idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, semua nama-nama orang yang disebut tadi oleh mewakili panitia. Semua yang disebut beliau, saya juga hormati. Karena kalau saya sebut lagi nanti salah-salah, waktu juga habis. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, poin pertama, ada yang mau saya kasih HP iPhone 16 1 tera. Mau? Coba mana angkat tangan. Mana HP ku tadi? Mana? Bapak. Tapi begitu bapak saya kasih, bapak langsung tuli. Mau? Kira-kira mau? Mau Pak? Oke. Poin pertama. Ya, berarti yang mahal bos bukan iPhone. Yang mahal bukan jaringan. Yang mahal bukan seluler. Apa yang mahal? Telinga. Dan saya yakin Anda diterima di perusahaan ini karena telingamu normal. Iya. Dan hebatnya lagi nih telinga, tempatnya proporsional. Pernah enggak Bapak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek? Halo, ya Ustaz. Kok di mana? Tunggu dulu Ustaz. Iya kan? Iya. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suara istrimu, mana suara selingkuhanmu. Bayangkan kalau istrimu telepon, kau kira selingkuhanmu. Kacau kau punya rumah tangga. Dan itu pun tidak pernah kita kursus membedakan suara. Allah lengkapi sensor pembeda bunyi piring, bunyi kentut. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ada lagi? Saya mau kasih kamera. Ya, mulai kau jawab toh. Kamera paling mahal kalau iPhone yang ada tertulis 6. Mahal itu. Itu kamera saya. Maafkan saya bukan mutakabur ya, hanya untuk gampang kita pahami. Itu lebih 100 juta harganya. Iya. Bapak mau? Saya kasih gratis, Bos. Pikir maku itu? Nggak ada. Kenapa?
bukan kameramu yang mahal. Biar kau punya kamera seperti itu, kamu harus punya ilmu untuk makainya. Biar kau punya uang, tidak ada ilmumu, tidak bisa kau pakai. Photostat, sekalinya jadi setengah badan. Betul setengah badan, tapi pusat ke bawah. Iya, tapi apa itu yang hebat? Bukan. Apa yang hebat? Mata. Allah kasih kau mata hebat, gratis, tidak perlu kau bayar. Dan saya yakin Anda bisa bekerja di tempat ini karena mata Anda normal. Dan hebatnya lagi nih mata, dia bisa punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetanggamu. Iya kan? Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istri. Kenapa ini malam Senin tidak ada beda-beda rasanya? Oh, ternyata security. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Tuan-tuan. Tahu Lionel Messi? Tahu Lionel Messi? Ronaldo? Kau kumpul semua gajimu pegawai Freeport yang ada di sini, belum bisa mengalahkan gajinya Ronaldo 1 bulan. Itu hebatnya itu. Jago main bola. Apa karena dia hebat? Tidak. Apa karena punya skill hebat? Tidak. Apa sebabnya? Kalau Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Mana bisa dia main bola kalau kakinya tidak bisa bengkok? Iya toh? Dan saya yakin Anda bisa diterima di Freeport ini karena kakimu normal. Biar kau cerdas, ijazahmu sampai 3 lembar. Ada S1, S2, S3, bahasa mulai dari bahasa Inggris, Jepang sampai bahasa isyarat. Kau kuasai semua, tapi kakimu tidak bisa kau gerakkan. Kamu tidak bisa diterima di tempat ini. Dan siapa kasih kau kaki yang baik? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersikir mengucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Saya mengajar mata kuliah public speaking, teknik berpidato. Dan itu final testnya harus praktek depan saya. Tiba-tiba ada mahasiswi saya, ada kawat di giginya. Dia pagar giginya, Pak. Biasanya yang dikawat itu kan pagar. Ini gigi dia kawat. Kaget saya, Dek. Apa namanya itu gigimu? Behel. Oh, mahal itu, Dek. Sekitar 40 juta. Masya Allah. 1 kali umroh. Dia simpan di giginya, Pak. Dan itu kalau sudah pasang selalu begini. Kalau sudah lebih 3 bulan, sudah begini lagi. Nah, mau dilihat ini Pak, karena rugi kalau dipasang mahal-mahal tidak kelihatan. Saya bilang, apa kau kira behelmu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kau pasang behel harga 200 juta, tidak ada gigimu? Apa kau mau kawat? Iya toh? Iya. Dan hebatnya lagi Pak, gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Pernahkah bapak-bapak membayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong semua di sini. Saya yakin cewek di atas kalau gondrong gigimu, tidak ada laki-laki suka kok. Iya toh? Dan kita bisa kerja di sini salah satu sebabnya karena gigi kita sehat. Dan hebatnya itu gigi, Dek, ada namanya saraf gigi. Apa fungsinya? Kau bisa bedakan mana kerupuk melempem dan tidak. Kau coba makan. Pernah kau kursus membedakan kerupuk? Enggak, otomatis dia tahu. Sudah lama ini. Siapa yang kasih saraf? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata bisa dicipta, kaki bisa dicipta, tapi satu yang sampai detik ini ahli kedokteran manapun di dunia tidak bisa menciptakan saraf. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu lagi. Saudara-saudara, lihat perkembangan perusahaan beberapa di belahan bumi Indonesia. Terutama perusahaan-perusahaan tekstil. Berapa banyak yang di PHK. Apalagi kita seorang suami. Waktu kerja alhamdulillah kita bisa nutup kredit rumah. Kita bisa nutup kredit mobil. Kita bisa bayar anak-anak kita kuliah dan sekolah. Tiba-tiba tanpa diduga PHK. Tutup. Anda bisa bayangkan bagaimana gelapnya kehidupanmu. Kita bisa menderita. Bisa kita tidak makan sebagai laki-laki. Bisa kita tidak punya rumah sebagai petarung. Tapi kita tidak tega melihat anak dan istri kita ikut menderita gara-gara pekerjaan kita hilang. Dan kalian alhamdulillah bisa bekerja di Freeport. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kan di atas gunung, Ustaz. Enak di atas gunung. Apa enaknya? Kurang dosamu, bos. Coba kalau saya baru keluar rumah, barang bagus banyak berkeliaran, Pak. Iya. Kau di sini keluar, polisi. Keluar, tentara pegang senjata, aman. Makan kalau kau bujang dibayarkan sama perusahaan. Nggak keluar duitmu. Terkumpul terus. Maka jangan selalu berpikir yang tidak enak-enak. Bandingkan saudaramu yang susah cari nafkah. Dan gajimu saya yakin tidak ada yang di bawah 6 juta di sini. Colok, angkat tanganmu kalau ada gajimu di bawah 6 juta. Ya, bersyukur saudara-saudara sekalian. Masya Allah, kalian bekerja, bersyukur. Coba lihat tempat kerjamu, ndak panas, ndak dibawa sengatan matahari. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Nah, bagaimana cara bersyukur? Itu tadi surat yang sangat pendek. Inna a'tainakal kautsar. Itu Allah tadi sebut itu. Wih, banyak nikmat yang saya kasih kau. Kalau kau bayar, tidak mampu kau bayar. Adik-adikku sekalian, ya, yang selalu mengeluh dengan pekerjaanmu. Hah? Kau dengar baik-baik. Kau mau cepat kaya? Mau? Jual jantungmu. Oh, di Hong Kong jantung bisa dihargai 5 miliar uang Indonesia. Jual itu. Tambah ginjalmu. 2 miliar satu ginjal, 2 di dalam, 9 miliar sudah itu. Mata, kaki, maka wajar ketika dikatakan kau tidak bisa membayar nikmatnya Allah. Kau bilang kau rajin beribadah, ibadahmu bagus. Kisah Radiatul Adawiyah pernah menceritakan, ini kisah berhikmah namanya, yang kita ambil jangan proses ceritanya, tapi hikmahnya yang kita ambil. Ada orang ibadahnya 300 tahun. Apa kerjanya selama hidup? Ibadah, makan, tidur, ibadah, itu aja. 300 tahun. Ketika dia wafat, dengar suara firman Allah, dia kata, Allah masuk ke surga karena ridaku. Tamano surga nasabak pamasiku, tamako masuk ke surga karena ridaku. Ini orang 300 tahun komplain. Tunggu dulu Tuhan, saya tidak mau masuk surga karena ridamu, karena saya punya hak ibadahku 300 tahun. Kata Allah, kau berhitung-hitung rupanya. Baiklah, Jibril ambil kalkulator. Jangan curah kau cari kalkulator, maksudnya ini supaya gampang kau mengerti. Nah, hitung amalnya. Hitung amalnya 300 tahun, bandingkan dengan nikmatku. Ambil 1 biji matanya. Timbang biji matanya sebelah kanan, 300 tahun ibadahnya sebelah kiri. Timbang punya timbang, subhanallah, maha suci Allah. Mana yang lebih berat? Matanya sebelah kanan. Kata Allah, itu baru mata kananmu itu. Kau kira kau bisa beribadah kalau sakit terus matamu? Kau kira kau beribadah kalau kentut-kentut kau? Baru mau tawaf, labbaik, tidak bisa bos.
Jangan ketawa, saya solusi. Kok kira saya stand up? Iya. Maka Allah katakan, kau tidak bisa bayar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak saya kasih kau nikmat. Karena banyak dikasih nikmat, maka pertama ucapkan hamdalah. Supaya berbekas itu ucapanmu, jangan kau terlalu buru-buru, bos. Ucapkan dengan tenang, lalu usap dadamu. Itu insya Allah ada bekasnya. Wih, kau naik pegolongan, alhamdulillah. Apa artinya itu? Kau dapat promosi, alhamdulillah. Apa artinya itu? Coba kau dengar orang zikir kalau di masjid. Saya biasa juga bingung. Tak tahu apa dia bilang. Terlalu cepat, tidak jelas. Kayak makan pisang goreng panas. Apa itu, bos? Tidak jelas. Maka kalau bisa berbekas, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat WhatsApp cewek tuh? Cintamu ku terima, bang. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, dek, saya punya istri. Ya, coba mulai besok bapak praktekkan. Begitu bangun tidur selamat, selesai baca doa, lalu ucapkan alhamdulillah. Pasti berbekas di hati, Pak. Yang kedua, menurut Quran tadi, sudah kau saya kasih nikmat. Yang kedua, ayo, fasolli. Maka bersolatlah. Kalau kau merasa bersyukur atas nikmat saya berikan kepadamu, solat. Kenapa? Karena solat adalah bentuk kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya engineer, saya dokter, saya PR, saya ustadz. Oke, kau semua apa saja, tapi kau hambaku, kau sujud di depanku. Saya wali kota, saya presiden, saya menteri, saya pengusaha, saya kontraktor. Kamu tetap hambaku, kau sujud di depanku. Kau husuk atau tidak, kau baik sholatmu atau tidak, lakukan soal husukmu, saya punya urusan. Sholat. Puncak keimanan kita, kesyukuran kita, penghambaan kita kepada Allah, itulah sholat. Dan Allah marah ketika kalian tidak sholat. Kenapa? Allah murka ketika kalian tidak sholat. Karena inilah ibadah sholat yang paling gampang kau lakukan. Allah tidak menuntutmu susah seperti haji. Harus ngantri bertahun-tahun. Uang puluhan juta keluar. Sebulan kita tinggalkan pekerjaan dan keluarga. Zakat perlu uang. Puasa perlu lapar sehari selama 30 hari. Tapi sholat, apa alasanmu bos kau tidak sholat? Apa? Nggak ada uang Ustaz? Nggak dibayar? Nggak hafal Ustaz? Boleh kau baca? Kau sholat sambil baca buku? Allahu Akbar. Baca itu doa tuntunan. Allahu Akbar. Kau dilihat anakmu, kau jelaskan nanti. Inilah nak, karena bapak dulu nggak pernah belajar. Nah, kamu belajar supaya kau tidak seperti bapak ini. Ya. Apalagi alasanmu nggak mau sholat? Saya tidak lihat kiblat Ustaz. Kau menghadap kemana saja. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Kau tayamum. Beda haji bos. Ada uangmu? Tidak sehat? Tidak berangkat. Kau sehat? Tidak ada uangmu? Tidak berangkat. Sehat? Ada uang? Tidak ada porsi? Tidak berangkat. Ada porsi? Tiba-tiba ilegal? Tidak berangkat. Tapi sholat. Ayo. Tidak ada alasan. Biar ada uang. Ada waktu. Sehat. Tapi harus ke Mekah. Tidak boleh kau haji kalau tidak di Mekah. Tapi sholat. Boleh tidak sholat di Timika? Boleh tidak sholat di Sorong? Boleh tidak sholat di Bali? Boleh sholat di New York? Boleh. Tapi haji boleh tidak di New York? Tidak. Harus ke Mekah. Maka Allah marah ketika kau tidak sholat. Kenapa? Ini ibadah yang paling gampang. Dan itu bentuk kasih sayang saya kepadamu, kepada Allah.
Saya sayang kamu, maka saya suruh kau sholat. Mulai dari takbir, sudah kita puji Allah. Sampai ada doa 8 yang kamu minta kepada Allah ketika kau sholat. Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itu dalam sholat kau minta. Apa alasanmu kau tidak sholat? Maka kalau kau merasa bersyukur, perbaiki sholatmu, bos. Kau bohong kalau kau bilang alhamdulillah atas nikmat Allah, tapi kau tidak sholat, marah Tuhan, kau pembohong. Kalau kau bersyukur, kau datang sujud di hadapanku. Tuan-tuan, harga dirimu dalam tubuh kepala. Bercanda, dorong pantatku, saya masih ketawa. Dorong perutku, saya masih senyum. Tapi coba dorong kepalaku. Kurang ajar kau. Kenapa? Harga diri, bos. Apa yang hina di dalam diri kita? Kaki. Kau kasih saya uang pakai kaki. Dasar, honormu. Oh, saya bilang saya biar miskin, jangan kau hina saya tikam kau. Kenapa? Harga diri, bos. Tapi ketika kau di hadapan Allah, kamu semulia-muliamu di dunia, kamu mau presiden, mau apapun, kamu hina di hadapanku. Sundukkan kepalamu, sehina kakimu. Kenapa? Kamu hamba, saya Tuhanmu. Maka orang yang tidak sujud di hadapan Allah, dialah bentuk pembangkangan paling besar kepada Allah. Salat. Coba lihat. Solat juga adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maknanya, karena dalam solat kau tidak boleh lakukan apa-apa kecuali kau sembah Allah. Haji, boleh kau sambil nyanyi, bos. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, boleh. Ayo. Bayar zakat, boleh kau sambil nyanyi. Insaflah wahai ini Ustaz zakatku. Manusia bila diri. Ustaz ini. Boleh. Tapi sholat boleh ku nyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Batal. Kenapa? Tidak boleh ada kegiatan lain kecuali kau menghamba. Sholat boleh sambil dagang? Tidak boleh. Allahu Akbar kabira. Bang, berapa bensin? Sebentar ya. Tidak bisa. Kenapa? Kau lagi menghamba kepada Allah. Ayo. Ada yang malas sholat di sini? Kau bilang apa alasanmu? Apa? Apa? Sebagai tentara polisi, lagi tugas keamanan, tidak boleh tinggalkan pos. Tiba waktu sholat duhur, sudah mau habis, mau masuk asar, silakan kau sholat. Namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan perang. Gimana caranya, Ustaz? Misal berdua tugas, ya. Di depan selesaikan dulu 1 rakaat. Yang di belakang dia pegang senjatanya. 1 rakaat selesai, yang di depan dia lagi yang pegang senjatanya. Yang di belakang selesaikan 1 rakaat. Yang depan tunggu selesai 1 rakaat di belakang sambil dia pegang senjatanya. Namanya sholat khauf. Boleh. Apa lagi? Ayo. Saya tidak akan bisa kena air, tayamum. Sudah. Di tengah hutan, Ustaz, tidak ada pasir, pohon. Kalau pasir tadi, cuma kalau sebelum kau pakai, tepuk dulu setelah kau usah pasir. Begini dulu. Kenapa? Nanti ada pasir masuk tamu, bos. Tidak jadi kau salat. Aduh. Apa lagi? Saya sariawan, Ustaz. Silakan kau salat sariawan. Allah tahu kalau lagi sholat, kalau lagi sariawan. Apa lagi?
Apa? Tidak ada, bos. Ayo. Oh, dia tidak sholat, Ustaz. Dia kaya. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dicatat dalam sejarah perjalanan manusia dari Adam sampai sekarang. Tidak ada kala kaya itu Nabi Sulaiman. Ayo. Kunci gudangnya ratusan onta yang bawa. Kunci gudang. Rumahnya, pekarangannya kerikil emas. Kita orang Bugis paling giginya dikasih emas. Ayo, apa? Kau gagah, kau kalah gagahnya Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf disuruh jalan depan ibu-ibu. Ibu-ibu terpesona tanpa dia sadar diiris tangannya karena terpesona wajahnya Nabi Yusuf. Kamu jangankan iris tangan, bau ketek saja kau bisa raup kalau dia lewat. Gagah bau ketek. Hebatnya itu. Yusuf cakap tetap beribadah. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam. Biniknya berkata, kau doalah bang, kau kan Nabi. Saya malu berdoa kepada Allah. Nikmatku, sehatku jauh lebih banyak daripada sakitku. Ayo. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Kecuali. Satu. Hilang ingatan. Kalau bapak merasa gila, boleh. Kenapa tidak sholat? Gila Ustaz. Boleh. Boleh. Dua, boleh tidak sholat? Belum balik. Kalau ada di sini adik-adik belum pernah merasa mimpi basah, boleh kau tidak sholat. Kenapa? Belum balik. Gimana caranya belum balik? SMP aja kau sudah kreatif sendiri. Ayo, apa lagi? 3, kau boleh tidak sholat dalam tekanan. Tiba-tiba datang Belanda, Porlander, hop perdomes, ini anak ini Belanda, ini pitung hana halbet. Kau sholat, saya pecahkan kepalamu, senjata di kepala, boleh. Anda dalam keadaan terpaksa. Ada begitu di sini. Kalau kau sholat saya kasih keluar kau dari Freeport. Enggak. Makanya kalau kalian bersyukur sholat. Aduh. Saya yakin semua yang di tengah ini kau datang ke sini gunung karena kau cari dunia. Bohong kau kalau kau bilang enggak Ustaz, ini demi prestasi. Kau pasti gara-gara itu doain tadi. Doakan kami dalam mencari nafkah. Iya toh? Iya kan? Pak polisi datang ke sini. Itu terancam jiwanya berhadapan OPM. Untuk apa? Cari nafkah. Dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi datang ke sini cari nafkah. Dia tinggalkan berkilo-kilometer, ribuan kilometer, datang ke sini cari nafkah. Apa itu nafkah? Kehidupan dunia. Tapi saudaraku percaya, tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Nah, jangan heran, duitmu banyak tapi gersang jiwamu. Duitmu banyak tapi istrimu suka ngomel. Duitmu banyak tapi istrimu kala-kala Satpol PP. Baru datang langsung mana HP-mu. Kau ketawa karena kau semua alami. Oh sorry bos. Nah saya tidak pernah takut sama istri saya. Gimana caranya aku mau takut? Saya tidak masuk akal kalau ada laki-laki takut sama istrinya. Gimana ceritanya bos? Nah kau yang cari uang. Apa? Kau yang belikan rumah. Kau yang cicilkan mobil, semua gajimu dikasih, mamamu yang besarkan kamu, tapi istrimu kau kasih uang. Masih kau takut sama binimu? Saya tidak pernah takut sama istriku. Coba istriku lebih berani. Tapi saya tidak pernah takut. Beda bos. Nah, maka sholat saudara-saudara sekalian. Mustahil dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau tinggalkan.
Sholatmu cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khutbah kau tidur. Begitu ada masalah, Bu, ya Allah saya sudah capek ditambah gapura ini, ya Allah. Hancur saya kurasa ini hidupku, ya Allah. Ini biniku ketemu dengan mantannya, ya Allah. Saya mau pulang, tidak ada izin, ya Allah. Hancur saya rasa. Capek sudah hidup saya, ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ayo, saudara, kecil buat Allah bahagiakan rumah tanggamu. Kecil buat Allah taklukkan hati istrimu. Kecil buat Allah bimbing anakmu. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Yang penting dekati Allah. Pacari Allah. Allah selebihnya urus hidupmu. Ayo, sholat. Itulah tadi makna dari surah yang pendek itu. Kenapa pendek, Ustaz? Allah ingin seolah-olah memberikan pesan. Hidupmu pendek, maka bersyukur pelihara sholatmu. Kenapa, Ustaz? Anda tahu, satu kali tinggalkan sholat, itu hukumannya 1 hari di neraka. Buka surah Al-Hajj 47. 1 kali kau tidak sholat subuh tadi, 1 hari kau di neraka, bos. Berapa 1 hari? 1000 tahun dunia. Ayo, 1000 tahun, Pak. 5 kali sore semalam, 5 kali kau tidak sholat, 5000 tahun kau disiksa di neraka. Maka jangan anggap enteng itu sholat. Saya maksiat, Ustaz. Ya dosamu lain, sholatmu lain. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campurkan antara yang hak dan yang batil. Dosamu catat sebelah kiri, sholatmu catat sebelah kanan. Saya masih judi, Ustaz. Kau judi tidak sholat, 2-0. Mana berdiri dosamu. Kalau kau sholat judi, 1-1. Pahamkan baik-baik ini deh. Pahamkan kau baik-baik. Dengar baik-baik. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Mana ada orang tidak ada dosanya? Cari di dunia ini tidak ada dosanya. Ini yang bicara. Banyak juga dosaku, Pak. Dosa apa? Itu yang barang bagus itu. Saya pergi jogging, la haula wala quwata illa billah. Saya tinggal bilang, ya Allah maafkan saya. Saya sudah menyerah, tapi dia menyerang. Iya kan? Kita sudah menyerah itu kalau jalan begini, tapi dia sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan pantat, di belakang paha. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah maafkan hambamu yang dhaif. Mana ada dosa? Nabi Adam aja dosa, makan buah huldi. Nabi Ibrahim aja dosa, bohong ketika dia dilir Raja Namrud. Nabi Nuh juga dosa, gagal didik anaknya. Nabi Lut juga dosa, gagal bidik istrinya. Nabi Yunus juga dosa, dia tinggalkan medan dakwah sangka buruk. Coba, itu Nabi, bos. Apalagi kau pegawai Freeport. Apa? Maka dosa, amal ditimbang. Sholat ditimbang, dosa ditimbang. Oh banyak amalku, Ustaz. Tidak ada sholatmu, tidak ada gunanya. Sholat itu password. Sholat itu PIN kalau ATM. Saya kasih lagi ilustrasi sederhana. Sampai kalau mudah-mudahan Bapak pernah tengok ceramah saya yang sama iya itu tiangan itu yang ada bunga-bunga di sini. Ya. Samping itu saya tambahkan lagi logika gampang. Anda pergi nabung suatu bank. Ada CCTV. Dilihat itu, sertor yang terima uangmu, teman kerjamu, tiap hari kau makan siang bareng dia. Terima duit, pegawai bank, 10 juta. Oke? Beberapa hari kemudian kamu datang ambil duitmu. Apa kau cuma bilang, duitku 10 juta, mana? Apa kata kawanmu yang kasir? Mana buku rekening? Ya toh? Jawab dulu, iya. Bisa enggak langsung Bapak bilang saja, mana uangku 10 juta? Dia bilang, enggak ada.
Enggak. Dia tahu. Ini tahu orang bahwa ada uangnya 10 juta. Dia tahu. Karena itu temanmu. Ada pula CCTV yang bisa dibuka. Tapi apa boleh semerta-merta kita ambil? Tidak. Apa syaratnya? Mana buku banknya? Tidak ada. Kalau begitu minimal ATM-nya mana? Tidak ada. Hilang. Oh begini Pak. Bapak boleh ambil. Tapi urus dulu keterangan hilang di kantor polisi. Baru sudah urus keterangan hilang, baru dilihat, dibikinkan dan dicari, dibikinkan rekening baru. Atau rekeningnya diaktifkan, baru dikasih. Ya toh? Begitu juga orang yang tidak sholat. Banyak tabungannya. Puasa 30 hari. Sedekah. Bangun masjid. Silaturahmi. Nolong temannya. Banyak itu semua rekening. Bapak mau ambil? Mana? Mana? Buku itu. Apa itu? Sholat 5 waktu. Tidak ada sholat 5 waktu. Kok bisa? Tidak ada. Hilang. Oh kalau begitu kau tuh pergi urus dulu keterangan hilang di neraka. Urus dulu keterangan hilangmu di neraka. Nanti selesai di sana baru kau datang. Maka sholat. Biar sehebat apapun kalau tidak sholat sia-sia. Oh tidak penting sholat. Yang paling penting tuh hatimu dong. Kalau bilang hatimu sholat baik, tidak usah sholat. Tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya. Nabi Muhammad paling luhur ahlaknya. Tapi beliau tetap sholat. Maka bentuk kesyukuran Anda atas nikmat yang Allah berikan berupa jasmani yang sehat ini. Pekerjaan yang Allah berikan. Puncaknya adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, dalam ayat tadi, apa lagi diminta? Setelah sholat apa lagi? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Apa itu? Berkurbanlah. Bukan korban. Kalau korban selalu kita korban, minimal korban perasaan. Tapi kurban di sini adalah penyembelihan. Nyembelilah, berkurbanlah. Nah, coba supaya jelas ini ya. Ketika Anda mau berkurban, mulai itu setan sibuk. Kau tidak mampu. Loh, kau masih muda. Itu setan. Kau mau, datang istrimu. Sok kaya juga kamu. Kurban. Sholatmu aja tidak beres. Itu setan itu. Nah, coba oke. Supaya jelas ini tentang setan. Saya ceritakan sejarahnya ini kurban. Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tidak ada anaknya. Maka Siti Sarah punya program. Apa programnya supaya punya anak? Ibrahim, bang, abang ini kan nabi. Perlu ada penerus. Kau tidak punya anak. Ya mau apa? Jadi bagaimana? Kau kawin lagi lah bang. Saya tidak bisa memberimu anak. Kau nikah lagi. Enggak. Kalau inilah takdir hidup kita. Enggak apa-apa. Nikahlah bang. Enggak mau saya. Masya Allah. Ibrahim pak disuruh nikah sama istrinya. Enggak mau. Kita dilarang sembunyi-sembunyi pak. Pakai KTP-nya orang lain lagi. Masya Allah. Karena didesak terus, akhirnya Ibrahim ngalah. Ya baiklah kalau begitu, terserahlah yang membuat kau senang. Tapi siapa? Tidak usah jauh-jauh bang. Ini Siti Sarah, Siti Hajar. Hajar itu pembantunya pak. Tidak usah jauh-jauh, ini aja pembantu. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak akan pernah ikhlas di poligami. Kalau dia ikhlas 100%, paling dia bilang, ya sudahlah kau cari siapa yang kau suka. Itu 100% suka namanya itu. Ini disuruh bebas tapi terbatas. Ya kan? Ada kan biasa perkataan begitu toh? Bebas tapi terbatas. Batasnya apa? Pembantu. Nikah. Sudah menikah, alhamdulillah hamil Siti Hajar.
Selang beberapa saat hamil pula Siti Sarah. Jadi tolong ibu-ibu dengar baik-baik. Kalau sudah menikah 5, 7, 10 tahun belum punya anak sampai detik ini, coba pinjam ilmunya Siti Sarah. Kau suruhlah suamimu nikah lagi. Dan bapak-bapak juga jangan langsung merdeka. Acting dulu. Enggak Enggak Begitu bapak bilang, dah lah, dia bilang, sudah kalau gitu enggak usah. Sudah, lahirlah anak dari Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar, namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahir pula anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunannya Bani Yahudi. Ringkas kisah. 8 Zulhijjah. Tidur Ibrahim. Mimpi. Apa mimpinya? Ibrahim, pernah aku bilang toh, kalau ada anakmu, saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu. Wih, Ibrahim bangun. Dalam mimpinya, ini wahyu atau mimpi? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau banyak anak, tidak masalah. Cari yang paling bodoh. Ya kan? Sudah. Berpikir terus seharian Nabi Ibrahim. Dia berpikir wahyu mimpi, mimpi wahyu, wahyu mimpi. Berpikir. Maka kita tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah yang semakna dengan hari berpikir-pikir. Maka kita sunnah puasa. 10 hari di bulan Zulhijjah sebenarnya. Kalau bapak tidak mampu ya 3 hari saja. 9 Zulhijjah mimpi lagi. Bayar janjimu. Bangun. Wah, Ibrahim hakul yakin. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Maka 9 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim yakin. Maka kita sekarang disebut hari Arafah. Yang artinya hari penuh keyakinan. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Ibrahim panggil anaknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah Ustadz minum dulu. Yang kok ketawa, kok enak duduk-duduk ketawa. Saya setengah mati, kok ketawai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak-enak juga rupanya. Sunnah 3 kali. Ya. Sampai jam berapa ceramah, Pak? Jam 10? Jam 12? Serius? Mampu? Saya tidak mampu. Dia panggil anaknya tanggal 10 Zulhijjah. Mail. Ismail. Sini dulu. Nah, sini dulu. Tong, sini tong. Kenapa, Pak? Ada kepikiran saya ini, nak. Tapi saya tidak enak ngomong sama kamu. Ngomong aja, Pak, apa? Gini, nak. Saya mimpi diperintah Allah untuk sembelih kamu. Allah berfirman menyuruh saya untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Masya Allah. Bapak-bapak, anaknya bapak yang SMP ajak ngomong seperti ini. Coba bapak aja. Sini kau dulu, nak. Saya disuruh sembelih kamu, nak. Apa kira-kira jawabannya? Kenapa saya, Pak? Nenekku aja yang sudah tua. Itu nenekku kan sudah mau pikun-pikun. Dia aja duluan kita potong. Ini jawaban orang cerdas, bukan orang soleh. Apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan kau ragu. Insya Allah Bapak dapati saya sebagai anak yang soleh. Beri nak? Ya. Cuma Pak, sebelum dieksekusi,
saya punya beberapa permintaan. Apa itu nak? Satu, tolong bapak kalau nanti potong saya, tutup matanya. Gini, kenapa? Saya yakin kalau bapak lihat saya, pasti bapak tidak tega. Dua, tolong bapak pakai pisau yang sangat tajam. Kenapa? Supaya saya tidak lama menderita. Dengar yang petugas kurban, pakai pisau yang sangat tajam, satu iris sak, supaya binatang tidak lama sakit. Dan cara menyembelihnya itu Pak, ada tekniknya supaya cepat. Bukan di tengahnya, bukan di bawah, tapi dekat dari ujung ke di sini kira-kira. Coba Bapak amalkan itu, praktekkan di ayam. Kalau Bapak sembelih di sininya, itu dia lari dulu tuh. Tapi coba dia di sininya, langsung terkapar. Pakai pisau yang sangat tajam. Yang ketiga, apa nak? Tolong nanti ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, bajuku jangan kena darah supaya ibuku tidak tahu, tidak lihat. Yang kelima, tolong nanti kalau sudah disembelih dan saya sudah wafat, jangan ada anak lewat depan rumah seumuranku supaya ibuku tidak mengingat dan mencariku. Baik, bawalah jalan. Kata Ibrahim kepada istrinya, sayangku, ya yang, tentu dalam kitab tidak ada ini. Kan? Kenapa bang? Tolong komandi anakmu baik-baik, kasih baju baru, rapikan rambutnya, kalau ada parfum kasihlah parfum sebagian. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Baik bang, sudah. Ismail jalan, sudah pakai baju baru, jalanlah dia. Mau ke tempat eksekusi yang sekarang kita kenal dengan nama Mina. Ya kan? Pergilah. Begitu jalan, si ibu ini setan. Waduh, mau betul dia potong anaknya ini. Bahaya kalau begini. Tidak ada teman kita di neraka nanti. Jadi tugasnya itu setan di dunia Pak, mengalihkan perhatian Bapak supaya Bapak tidak masuk surga. Dia adalah hambatan-hambatan jalan yang membuat Bapak tidak fokus masuk surga. Datang setan. Baim, Ibrahim. Kau tengok dulu anakmu di belakang. Lagi lucu-lucunya. Lama kau harap, masa kau tega potong. Ibrahim tidak banyak bicara Pak. Diambil batu. Ishak ya lah. Pop, setan, pergi kau. Kena kepalanya Pak. Sampai di pos 40, balik lagi. Cek, apa namanya tadi yang saya lewati singgah-singgah? Checkpoint. Sampai checkpoint 40, balik lagi. Ya, saya lihat tadi banyak yang singgah kencing berdiri. Ya. Dan tidak pakai air Pak. Dan saya yakin ini boleh kata 80% pasti tidak sholat. Kenapa? Najis. Ya, bagaimana kalau tidak dapat air seperti itu Ustaz? Pakai tisu. Tidak ada tisu, daun. Coba periksa baik-baik dulu itu daun. Jangan ketawa bos, ini serius. Ini ilmu fikih. Gimana caranya? Satu, ambil daun 3 lembar. Pertama, jangan lihat ibu-ibu. Tidak apa-apalah. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Dua, ambil lagi. Daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Bersih. Ketemu air, tetap harus. Kalau tidak ada air masuk waktu sholat, tayamum. Sudah boleh. Cuma, cara gosoknya begini. Jangan kok begini. Tambah kotor. Ya. Nah, sudah lanjut. Gak. Kenapa ibu-ibu yang ketawa? Nah, sudah. Gagal gini goda suaminya, dia datang ke istrinya. Jar. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Ya mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Bodoh, kau tipu kau tuh hoax. Maksudnya apa? Dia mau potong anaknya. Sembarang kau bilang kau. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya.
jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah tuh. Jangan banyak bicara. Pak, tembak, kak, kena kepalanya. Sampai dicek poin 60, balik lagi. Anaknya lagi digoda. Mail, kau tahu mau dibawa kemana? Masih mau bicara langsung dilempar, Pak. Jangan banyak bicara. Ishab ya ledek. Tadi kena kepalanya, sekarang mata kanannya kena. Makanya sebagian ulama mengatakan setan itu salah satu ciri-cirinya picor. Tahu kan picor? Itu yang rusak matanya, itu kena batu. Itulah 3 setan. Ibrahim lempar, Hajar lempar, Ismail lempar. Itulah kemudian yang diabadikan dalam ritual pelaksanaan ibadah haji, melempar 3 jumroh. Jumroh Aqabah justru ula. Aqabah, jumroh Wusta, ula dan Aqabah. Setan besar, kecil dan menengah. Ada ini wallahu alam benar atau tidak. Jemaah haji dari Indonesia. Dia lihat sudah, ini sudah setan yang selama ini goda saya. Ini setengah ini sudah menyesatkan saya. Dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Kembali itu batu, Pak. Melenting. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap. Dia buka, ada tulisannya itu batu. Sesama setan dilarang saling melempar. Ya, bila di sini kau lempar saya, di Timika kita sama-sama dugem. Nah, serius dulu. Ini kaitannya cerita tadi. Bapak sudah mau, istri masuk. Kita mau, tiba-tiba anak datang. Pak, ngapain sih beli kurban? Kan bisa tahun depan. Saya mau pakai kuliah. Nah, itu setan. Dan susah dilempar. Waduh. Kenapa mesti melempar 3 jumroh itu? Kan satu tempat itu kan 7 batu, Pak. 3 tempat berarti 21 batu. Dan itu 3 hari jamaah haji lakukan. 21 kali 3 berapa? Hah? 63. 63 kali. Kenapa mesti ulang-ulang 3 hari? Kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar 63 kali hancur? Kenapa? Pesan dari Allah, melawan setan perlu napas panjang. Kau gagal dia goda, dia datang ke istrimu. Gagal di istrimu, dia datang ke anakmu. Gagal di anakmu, dia datang dari temanmu. Setan prinsipnya saudara-saudara, kalau tidak bisa dirugikan, jangan untung. Kalau dia tidak bisa dibuat dosa, jangan dia beramal. Itu cara kerjanya setan. Maka ketika sudah dengar ceramah ini, setan ketika kau keluar, kau dalam hati sekarang, besok saya mau beli kambing. Minimal kambing. Begitu kau keluar, mulai datang. Kau lihat itu monitor HP-mu. Kau lihat-lihat itu sudah ada pecah-pecah itu. Masa insinyur HP-nya seperti itu? Temanmu aja ndak seperti. Oh, dalam hati benar juga ini ya. Ndak jadi beli kambing, dia beli HP. Itu setan. Maka kalau Anda bersyukur, kurban saudaraku. Saya tidak mampu, HP-mu aja berapa kali ganti. Saya tidak mampu, mobilmu ada. Sekarang kau boleh akali dirimu kata tidak mampu. Tapi percaya kau saudara-saudara, di padang mahsyar kelak ketika pengadilan akan bertanya, kenapa kau tidak kurban? Kau tidak akan bisa membantah pernyataan para malaikat dan Allah. Ketika kau dibuktikan, saya berikan kau kemampuan, hanya niatmu yang tidak kuat. Kurban. Nah, bentuk kesyukuran kita itulah berkurban. Setelah itu, saudara-saudara sekalian, makna dari kurban itu, karena tema kita adalah bermakna. Ya kan? Apa maknanya kurban? Dagingnya, darahnya tidak sampai kepada Allah. Apa yang sampai? Takwanya.
Apa makna dari binatang kurban itu? Satu, ketundukan terhadap perintah Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka berkurbanlah. Dan ditutup ayat yang ketiganya, celaka mereka yang mengingkarimu Muhammad. Mengingkari itu, Allah kasih kemampuan, tapi kau merasa tidak mampu, itu namanya ingkar. Allah ingkar kalau sudah katakan tidak mampu. Dan pada saat itu, mulailah datang azab Allah. Azab Allah tidak mesti serangan jantung. Azab Allah tidak mesti bangkrut. Azab Allah bisa jadi anakmu membangkang. Kau larang, nak, kamu baru 17 tahun. Tidak bagus itu jalan sama laki-laki. Tapi rasanya kita lihat tiap 3 bulan lain lagi teman lakinya. Itu azab Allah itu. Mari koreksi. Azab Allah saudara tidak mesti serangan jantung. Tidak mesti bangkrut. Tidak mesti hilang rumah. Bisa jadi azab Allah itu adalah istrimu yang tidak taat kepadamu. Kita laki-laki, harga diri kita ketika istri kita nurut apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi? Kita bilang jangan kau selalu keluar. Tidak bagus itu perempuan malam masih di luar. Apa kata binimu? Enak saja kau bicara. Coba kau yang tinggal di rumah. Itulah makna dari ingkar, maka Allah buat keluargamu tidak bisa turun. Bisa jadi azab Allah itu adalah suami yang kerjanya hamburkan duit untuk perempuan lain. Dia tidak pikir anak istrinya. Itu adalah azab Allah. Agar terhindar dari azab Allah itu, maka berkurban biar Allah yang lindungi keluargamu. Kecil buat Allah lindungi suamimu. Kecil buat Allah taklukkan hati anakmu. Allah minta berkurban kok supaya masalah dalam rumah tanggamu saya yang selesaikannya. Karena bapak tidak mau berkurban, kurban tidak jalan, rumah tangga berantakan. Masih ada beberapa hari. Tuan-tuan yang punya tabungan berpuluh-puluh juta, tarik itu, kurban. Tidak mungkin Allah bangkrut. Ada tabungan, percaya, jangan sangka buruk. Aduh, bagaimana tahun depan? Kamu yakin masuk hidup tahun depan? Kamu yakin Allah tidak kasih kau rezeki tahun depan? Kurban. Ada tabunganku 20 juta, ambil sebagian, belikan kambing. Tahun depan Allah Maha Kaya. Kalau kau pikir bagaimana tahun depan, itu maknanya kamu tidak percaya ada rezekimu tahun depan. Maka Allah sampaikan, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka baik, saya sangka dia sangka saya kasih kamu. Allah tidak rugi kasih kaya kita. Apa bapak minta, Allah tidak butuh. Sebaliknya, contoh ke saya. Kau minta HP-ku. Ustaz, minta HP-mu. Saya juga butuh. Tapi Allah, kau minta apa? Kekayaan, Allah Maha Kaya. Ampunan, Allah Maha Pengampun. Kesehatan, Allah Maha Menyehatkan. Allah itu bukan pengasih, Maha Pengasih yang kasih sayangnya tak terbatas. Maka yakin, ada duitmu bos, keluarin, tahun depan Allah kasih lagi. Saya berharap apa yang diinginkan panitia betul terjadi. Ada penambahan hewan kurban. Berapa disebut tadi? 20? Sapi yang terkumpul. 21. Lebih banyak di masjid saya, Pak. Padahal bukan pegawai Freeport di sekitarnya. Jangan kau ketawa. Mudah-mudahan bulat tekad. Tapi percaya, sekarang ini kau lagi yakin. Keluar nanti setan mulai garuk otakmu. Maka begitu ada keraguan dalam hatimu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Selesai pengajian WhatsApp binimu. Saya baru dengar ceramah. Pantas anak kita tidak nurut. Sampai sekarang kita belum pernah kurban. Tahun ini harus kurban, Bu.
Tidak cukup, insya Allah Allah yang cukupkan. Allah Maha Kaya. 2. Makna daripada kurban. Lehernya binatang yang dipotong, tapi sebenarnya yang kita potong adalah sifat-sifat binatang dalam diri kita. Apa sifat binatang? 1, tidak punya rasa malu. Coba lihat itu binatang, Pak. Di depan kita dia bersenggama. Kucing, nah ada kita di situ, Pak, nggak malu dia. Ya. Sapi, di mana-mana nggak pernah pakai baju. Saya heran karena sekarang orang bilang kalau ukuran kemodernan adalah maju yang minimalis. Kan dia bilang, modern dia Ustaz, bajunya tipis, kecil pula, sedikit. Kalau modern kayak begitu, lebih modern sapi. Sapi nggak pakai baju sama sekali. Iya. Maka kurang rasa malu ini yang banyak menerpa bangsa kita. Nyata-nyata sudah dinyatakan tersangka, masih juga caleg. Nyata-nyata sudah pernah dipenjara, masih juga berharap dapat jabatan. Kurang rasa malu, Pak. Tidak malu lagi pejabat kita, hari ini ngomong B, besok kata A. Begitu diklarifikasi, bapak lain kok kemarin apa katanya? Inilah dunia politik. Bukan politik, kamu yang tidak punya moral. Dan kalau manusia tidak punya moral, maka dia lebih hina dari binatang. Itu pesan ketiganya dari ini. Sebenarnya banyak, cuma waktu terbatas. Makna ketiga daripada penyembelihan dan kurban, kalau kau tidak punya rasa malu, serakah, kalian lebih hina dari binatang. Mana buktinya? Kambing. Kalau dia ganggu temannya, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli, bawa balik rumah, potong. Satu kawasan bisa menikmati kambing. Dagingnya jadi sate, tulangnya jadi kondro, daging lemaknya coto, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, otaknya bagian dari coto, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, semua dipakai. Kambing nakal jual, tidak ada yang beli, potong. Kalau manusia tidak punya rasa malu, tukang gosip, tukang fitnah, tidak sholat, serakah, ngambil suka barangnya orang, kau mau apain? Siapa mau makan? Dipotong pun tidak ada gunanya. Ayo, dijual, siapa yang mau beli? Itulah makna dari ayat Al-Quran mengatakan manusia lebih hina dari binatang. Maka panitia datang jauh-jauh mendatangkan Dasat Latif agar kita pegawai Freeport yang hadir di tempat ini tidak menjadi lebih hina dari binatang. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.